Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa yadfa'u anna balayahu wa niqamah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaik kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu ba'da ar-ridha walakal hamdu ala istidamatir ridha walakal hamdu ala kulli hal walakal hamdu idza radita anna maulana rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asrabil haq wa arkamida'in ilal haq sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa alaina ma'hum wa ala nahdhin wal muslimin bidawai mulkillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Untuk lebih barokahnya juga mari kita sekali lagi untuk membacakan kepada Bapak Maulana Syekh Al-Fatihah sama-sama satu kali, dan untuk semua guru-guru beliau dan guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wasyukurillah. Hari demi hari, minggu demi minggu, sampailah kita ke penghujung kami di sini. Jadi saya datang pada hari Kamis, diakhir juga dengan hari Kamis. Berarti sepertinya pas 4 minggu, ya, 4 minggu, ya hampir sebulan. Jadi alhamdulillah dengan segala macam kita laksanakan, dan semuanya yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan wa semuanya. Jadi Allahumma ja'alna minal aidinal faizinal maqbulin, ditambah dengan al-muqarrabin. Bisa ditambah juga dengan al-maqbulin al-muqarrabin, al-maqbulain minal muqarrabin juga. Enggak sakana minal aidatil faizatil maqbulat doang. Bulat. Ada istilah lainnya tekawih je lagu lek lombok kurang anut kawih sing kena bulat tu. Namun ini kan menamakan minal aidin. Dengan ini bu minal aidatil faizatil maqbulatun.
Agak ke bulan dong ni. Nah itu. Iya bundi tekawih. Sebenarnya artinya itu adalah bukan sering sepertinya itu artinya, tapi tidak itu artinya. Ibn Qayyim al-Jauziyyah terus mengatakan mohon maaf lahir batin, sepertinya itu artinya. Enggak sebenarnya. Itu diubuang amilnya. Dalam bahasa Nahwu diubuang amilnya. Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah kami. Itu yang dibuang itu. Jadi Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah kami minal aidina, orang-orang yang kembali kepada kebaikan. Wa min faizin, orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Al maqbulin, orang yang terima amalannya baik puasa dan lainnya. Al muqarrabin, yang dekat, yang didekatkan kepada dirimu ya Allah. Jadi kita orang muqarrabin sebenarnya doa apa saya itu kan minal muqarrabina indaka ya rabbal alamin. Itu kan minal muqarrabin. Kalau saya sering dalam sujud mengatakan Allahumma fadhi Allahumma filli waliyya warhamhuma warhamni dan mengatakan waj'alni minal muqarrabina indaka ya rabbal alamin. Sering kali pakai dalam sujud waj'alni minal muqarrabina indaka ya rabbal alamin. Dan jadikanlah saya ini orang yang dekat kepadamu ya Allah. Sebab tidak ada yang dekat kecuali yang didekatkan oleh Allah. Muqarrabi. Ini muqarrabina indaka ya Rabbal. Makanya dia pakai segat majhul. Bukan muqarribin tapi muqarrabina, yang didekatkan oleh Allah. Itu semuanya kita berdoa. Adapun makbul urusan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tidak ada paksaan pada Allah. Diterima, alhamdulillah. Tidak pun akan Allah yang mengaturnya. Doa tidak ada yang terima. Doa tidak ada yang tidak diterima. Cuma penerimaannya diatur oleh Allah. Jangan sekali menyangka bahwa ada doa kita yang tidak diterima. Itu. Yakinlah doa kita semua diterima, cuma bedanya adalah menurut kemauan Allah, menurut pengaturan Allah. Terkadang kita diterima doa kita, tapi kita tidak menyadarinya. Karena terkadang ditunda atau diganti atau nanti disimpankan oleh Allah di akhirat nanti. Ya Allah SWT mengatur nanti yang mana saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut yang oleh kita. Nah itu. Dan kepada Allah itu tidak ada paksaan. Itu tidak boleh maksa Allah. Itu. Seperti ada seorang seperti memaksa, tapi ya namanya Allah Subhanahu wa taala menerima hambanya. Seperti memaksa. Ada seorang zaman dahulu mau kawin, bukan zaman dahulu ya. Ada seorang namanya Sulaiman. Namanya Sulaiman ingin nikah sama seorang namanya Fatimah. Dia pernah lihat nama Fatimah, dengar namanya, tidak pernah kenal dan tidak pernah apa-apa. Yang penting dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nasibkanlah saya bernikah dengan Fatimah. Kalau tidak jodoh saya, buatkanlah menjadi jodoh saya. Kalau misalnya diambil oleh orang lain, batalkan dengan orang lain supaya saya yang dapat. Mau dengan pemerintah ganti ungkan. Lagu soladap lagu ni, contoh lagu ni. Nah, contoh Allah punya kuasa. Bukan contoh doa ini. Cuma dinyocok di contoh ni jangan. Tapi contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu.
Ya Allah, kalaupun Fatimah tidak mau sama saya, taruhkan hati supaya mau sama saya. Buatkan kecintaan sama saya. Kalaupun sulit, ya Allah kami mohon supaya dimudahkan. Yang penting satu Fatimah, kedua Fatimah, ketiga Fatimah, keempat pun harus Fatimah. Ceritalah sama temannya. Sudah kamu kenal sama Fatimah yang gitu doanya? Tidak pernah. Sudah kamu tahu tapi tidak pernah kenal. Ada nomor HP sama kamu? Tidak ada. Bagaimana kamu doa kepada Allah tapi tidak ada apa? Harus karena doa dengan usaha. Mengapa kamu begini? Karena Allah Maha Kuasa. Iya, memang kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi kan itu ada jalan-jalannya. Oh begitu. Bagaimana jalan kita? Begini caranya. Carilah nomor HP-nya paling kurang dulu. Jangan dari jauh melek-melek telur di Kerantadan. Cari nomor HP-nya. Oh iya, betul. Sampailah dia dapat nomor HP-nya. Gitu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fatimah ya? Bukan. Yo, siapa ini? Saya kira Fatimah. Enggak, saya ibunya, Sa'diyah. Oh. Jadi ini nomornya Fatimah? Enggak, nomornya Sa'diyah. Terus siapa sih Sa'diyah nih? Ibunya, ibu dari Fatimah. Terus kemana Fatimah? Fatimah tadi keluar sama temannya. Untuk apa sih sama Fatimah? Kok getol sekali carinya? Begini Bu, saya ingin nikah sama Fatimah. Kalau ingin nikah, tidak usah Fatimah. Saya saja baru menjanda ini. Betul? Betul, masih bagus pengangit. Nah. Jadi masih janda muda. Oh jadi itu anaknya Fatimah itu? Anak saya yang pertama. Oh jadi ini Sa'diyah? Iya. Mau telepon Fatimah, Sa'diyah yang jawab. Akhirnya bicara sama Sa'diyah saja. Tertariklah dengan suaranya, dengan lihainya siapa ini? Sa'diyah karena sudah janda, lebih pintar dia, makanya jangan sama janda, jangan ini yang gadis-gadis ini jangan berlomba sama janda, kalah kamu nanti. Lebih pandai dia sebab sudah bototoa. Gitu. Iya kan? Akhirnya konteks cerita kawinlah bersama Sa'diyah. Sudah jadi, sudah kekuat fotonya segala-galanya. Sudah terop, sudah catering, segala-galanya. Selesailah masalahnya untuk nikah sama Sa'diyah. Sudah jadi. Contohnya saja misalnya hari Ahad, hari Rabu, hari Jumat. Hari ini. Kemudian hari hanya hari Ahad. Jadi H-2. Sudah selesai segala-galanya. Tinggal menunggu hari H. Itu. Begitu datang hari itu, dia pergilah untuk membeli persiapan Sa'diyah ini. Beli segala-gala untuk jadi itu segala-galanya. Popor cilak dan segala-galanya untuk persiapan pelaminan. Tiba-tiba sesuatu yang tidak diduga. Ditabraklah Sa'diyah oleh mobil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Yang repot sekarang keluarga si Fatimah. Keluarga Sa'diyah. Gimana ini sekarang? Ini segalanya sudah tidak bisa kita tarik.
itu sudah jadi, ini sudah dikating sudah jadi, Parlimen sudah jadi, sudah apa namanya pengantin itu sudah jadi semua. Gimana ini? Ada yang ngeldok, kan ada anaknya yang nama Fatimah. Coba kita bujuk Fatimah, kita bujuk juga si Sulaiman, mungkin bisa mau sama Fatimah. Terus dipanggillah si Fatimah, si Sulaiman. Bagaimana kami ini kan begini, keadaannya mati saat dia. Gimana ada anaknya ini namanya Fatimah? Maukah kamu sama Fatimah? Nanti saya bujukkan Fatimah juga supaya dia mau. Oh ya bagus, tak apa-apa katanya. Padahal dia milik. Datang ke Fatimah dia. Ya kalau memang begitu kemauan si Sulaiman, ya saya menggantikan ibu saya kalau gitu, karena tidak masalah. Demi rencananya tidak gagal dan ini sudah selesai segala. Inti di buah pakuannya nanti ganti saja fotonya, ganti segala, sudah mudah saja karena kematian tidak bisa ditunda. Ya kan, akhirnya jadilah dengan Fatimah, walaupun dengan begitu memaksa, walaupun Allah sepertinya dipaksa oleh tapi memang kadar-kadarnya sudah demikian. Ternyata makbul doanya Sa'an Fatimah, Duan Fatimah, kedua Fatimah, keempat Fatimah. Nah, itu. Jadilah dia bersama Fatimah yang memang pucuk diminta ulam tiba. Nangka ku jari, gadis manggis ku dapat. Janda ku jari, gadis ku dapat. Itu kan. Itu. Jangan sebaliknya. Manggis ku cari, mangga ku dapat. Gadis ku cari, janda ku dapat. Nah, tidak sama no. Ya kalau ini kan bagus. Mangga ku cari, manggis ku dapat. Janda ku cari, gadis ku dapat. Nah, itu aja bagus itu kan. Alhamdulillah. Nah, itulah contoh doa yang Allah mengatur. Nah, itu. Jadi boleh kita berdoa, tapi tidak usah diikuti cara yang tadi itu ya. Tidak benar, itu cuma contoh saja itu. Begitulah Allah kepada hambanya begitu. Jadi diterima saja, tapi terkadang cara-caranya yang berbeda. Terkadang kita tidak merasakan diri kita untuk. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah. Baik itu kita diterima rasanya ataupun tidak, terserah urusan Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita untuk mengatur kita. Kita sudah menyerah, inni tawakkaltu 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan seterusnya. Itu banyak. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Banyak sekali Quran yang menunjukkan ke surah tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita silaturahmi sekarang ini. Inilah apa namanya pengadik-adik dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Dulu Bapak Maulana Syekh kalau musim hari raya sudah mulai punya jadwal apa namanya ya, jadwal pergi silaturahmi kepada madrasah. Nah, biasanya beliau di tempat madrasah yang biasa dikunjungi. Kalau sudah tidak ada tempat baru masjid. Jarang di masjid kalau silaturahmi. Di madrasah saja. Kalau masih ada madrasah, tempatnya madrasah saja. Utamakan itu untuk karena perjuangan itu, pendidikan dan dakwahnya. Dan bangsa saya sangat mendukung pendidikan. Justru itu Dompu, Kalimantan, Batam, Bintan, Kasu, Jaluh, nah ini ada saja madrasah kita. Nah, itulah berkat doa wansur liwa nahdatul watan fil alamin. Nahdlatul Watan saja yang didoakan oleh dulu itu. Cuma yang diluhurtahkan NWDI madrasah induk, madrasah dulu namanya
NWDI dan MBDI. Itu ya. MBDI dan NWDI itu lambang, itu madrasah pertama yang dikelola oleh Malaysia. NWDI yang lambangnya adalah Lombok bersinar, bukan bintang sinar 5, tidak. Lombok bersinar. Baik NWDI atau MBDI, Lombok bersinar. Lombok bersinar, di tengahnya ditulis M bundar terus segi 4, jadi madrasah NWDI. Terus tadi yang kedua madrasah MBDI untuk wanita. Didirikan pada tahun 1937. Nah, setelah itu mungkin 2 tahun atau 4 tahun kemudian beliau dirikan madrasah NBDI. Cikal bakal daripada madrasah lain-lain. Jadi itulah induk madrasah yang didirikan oleh Malaysia sebagai Adam dan Hawa-nya. Adam dan Hawa daripada induk madrasah. Sekarang sudah tidak ada NWDI, MBDI itu. Yang ada itulah yang anak cucunya, yaitu Madrasah Aliyah, Sanawiyah, SMK, SMP, fakultas. Inilah dia. Yang mana madrasah NWDI dan NBDI, inilah dia. Jadi yang wanita, yang laki dan yang wanita. Itu. Yang lakinya NWDI, yang wanitanya, walaupun dia SMA, SMP dan sebagainya. Itulah dia. Mau cari madrasah NWDI, tidak ada sekarang. Seorang dia cara mau cari Adam dan Hawa, tidak ada sekarang, sudah meninggal. Nah, sudah ganti namanya manusia-manusia, anak cucunya. Inilah sekarang madrasah, termasuk di sini NWDI, MBDI ini. Adapun madrasah ataupun sekarang yang biur-biur itu, yaitu bukan madrasah, itu organisasi yang dibuat pada tanggal 21, pada tanggal 23 Maret 2021. Itu yang sekarang ini, yang biur-biur itu. Makanya belum punya madrasah dia. Belum punya madrasah karena masih madrasah NW. Itu. Jadi kita disuruh memajukan Nahdlatul Watan di mana-mana oleh Bapak Maulana Syekh. Baik di pidatonya, di mana-mana. Cuma saya beritahukan tadi NWDI dengan MBDI itu sejarah saja. Yang setelahnya Bapak Maulana Syekh menyuruhkan kita Nahdlatul Watan saja. Itu. Nih dari gurungku, saya nyeda NW, berarti nyeda aran kulit gurungku. Itu bahasa Bapak. Majuang waktu wasiat pertama, wasiat Bapak Maulana Syekh kepada kami 5 orang masyayikh, Tuan Guru Haji Roslan Zain, Ustaz Tahir Azhar, Tuan Guru Zaini Abdul Hanan, Guru Mahmud Yasin, dan Al-Mutakallim yang bicara 5 itu. Jadi Azhari Tahir Azhari, Ruslan Zain, Mahmud Yasin, Tazaini dan saya sendiri. Anak 6 sebenarnya jago, mula 5 mula 6 mula lagu dia datang sikit. Nah itu. Yang dipesan waktu itu 5. Yang ke-6 Tuan Guru Haji Mahmud, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Mahmud, yang ke-6-nya. Tapi tidak datang waktu itu. Jadi yang 5 dipesan oleh Bapak Syekh. Ada 3 pesanan. Pertama, jaga NWB, majuang NWB, jaga Mahatmi, majuang Mahatmi. Salam. Dan kalau mau ada musyawarah,
ikutkan ndak ndek badak Siti Raihanun. Nah, itu. Ya wasiat ini 5 ini wasiatnya. Jadi jaga mahatme, jaga NWM, majuang NWM. Jaga mahatme, jaga mahatme. Lamunara berencana musyawarah dak ndek pada Siti Raihanun. Inilah yang akan diterima dari pengusaha tanpa eling awing-aling ati darah bayi saru-saru. Segera itu pihak-pihak itu. Miak anti enu ni di luar dengah ke miak anu di luar dengah. Cuma kita mewakili orang yang 5 ini. Ada yang sampean, makanya yang 5 ini orang yang sering menyampaikan. Tidak mau disuruh yang lain. Karena saat taduk-taduk yang masa dengan dia lahir yang suruh atau dengan ditumuni dako yang suruh. Nah, itulah bapak saya. Berasa diri si keramat pengasehan ni cara atur di cara debadak tante meninggal dunia haru soal. Waktu itu akak dia suruh jok Siti Raihanun doang ni jak ambil lai uni nangan tu. Lagu ya. Dia nak bayangan dia kena meninggal pengasehan kan. Kan dia loe itu usulan dia tahun dan meninggal. Beberapa minggu setelah itu beliau meninggal dunia. Iya, orang kanan Maulana Syekh waktu itu. Nah itu. Jadi alhamdulillah kami banyak sebenarnya menerima dari Bapak Maulana Syekh itu. Yang terkadang yang lain-lain tidak nerima. Buktinya waktu kita pindah itu para masyayikh mahas seluruhnya kecuali yang istisna itu ikut hijrah semua. Kenapa? Melihat Bapak Maulana Syekh itu ikut ke hijrah ke Kalijaga, ikut ke Anjani. Kenapa? Karena perintah Maulana Syekh lamu musyawarah dendek dia torot dendek dia ikutan Siti Raihanun kan dia bahasa dia tu turut kena lalu jok tolai perteluan keruak lah itu badak di narak kena menu. Narak kena tu keruak badak lalu jok keruak di menjajak laut. Waya menuju dulu. Tapi tidak ada perintah yang lain. Cuma beliau katakan turut ya badak Siti Raihanun. Musyawarah ke Siti Raihanun. Iya basin. Nah itulah sehingga ya apapun yang dengan kita buta tuli karena Maulana Syekh yang kita lihat. Itu. Jangan kita yu'minu nabi ba'dil kita wa yakfuru nabi ba'd. Mempercayai Bapak Maulana Syekh pada separuhnya, tidak mempercayai separuhnya. Papa sakana Maulana Syekh kena ke ni penggantiku, ni warisku si tok, ni Zainuddin Sani ni